Hello YouTube, welcome to Best Language Tips YouTube channel. Bersama saya Mr. Rian. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara yang baik untuk meminta dan memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sering meminta pendapat kan, tentang apa yang kita kenakan atau mungkin yang kita kerjakan. Kita juga akan mungkin sering dimintai pendapat tentang apa yang orang lain kenakan atau orang lain kerjakan. Bagaimana caranya kita bisa membuat kedua ekspresi tersebut, meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris? Jangan skip video ini ya, supaya kalian bisa paham semua keterampilan bagaimana cara meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. Let's check it out. Kita akan membagi video ini ke dalam dua bagian, yaitu bagaimana cara meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, meminta pendapat maksudnya adalah asking opinion, dan memberikan pendapat maksudnya adalah giving opinion. Pertama, kita akan menunjukkan dulu ekspresi-ekspresi apa yang biasanya digunakan untuk meminta pendapat dan untuk memberikan pendapat. Nah, simak baik-baik ya. Ini adalah ekspresi yang harus kalian ketahui tentang bagaimana cara kita mulai dengan meminta pendapat terlebih dahulu. Untuk meminta pendapat or asking opinion, ekspresinya adalah seperti berikut ini. Yang paling basic adalah do you think? Oke, do you think? Kemudian kita isi dengan pertanyaan yang ingin kita ketahui dari orang lain. Misalnya, do you think my clothes is nice? Do you think my clothes is nice? Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah how do you feel about? How do you feel about? Sama ya. Ini caranya sama, tinggal ditambahkan pertanyaan di belakang tentang apa yang ingin kita ketahui dari orang lain. Contohnya, how do you feel about the movie we just watched? Okay, how do you feel about the movie we just watched? Maksudnya adalah bagaimana perasaanmu tentang film yang baru saja kita tonton? Oke, menanyakan tentang pendapat dari film yang baru saja ditonton bersama. Selain itu, ada juga ekspresi seperti in your opinion, kemudian pertanyaan dari hal yang ingin kita ketahui. Atau please tell me your opinion on. Please tell me your opinion on. Atau juga yang paling umum, what do you think about? What do you think about? Oke? Atau bisa juga what is your opinion on? What is your opinion on? Oke? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan basic tentang bagaimana cara kita meminta pendapat kepada orang lain terhadap apa yang kita kenakan atau kegiatan apa yang kita kerjakan. Banyak juga ekspresi yang lain yang bisa kalian cari. Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke? Berikutnya kita menuju ke bagian yang kedua. Berikutnya adalah bagaimana caranya kita menyampaikan pendapat kita atau opini kita kepada orang lain. Oke? Cara yang pertama, berikut ini adalah ekspresi-ekspresinya. Ekspresi yang pertama, yang paling dasar, kita bisa menggunakan, dan yang paling mudah ya,
kita bisa menggunakan I think. Oke, I think. Kemudian dilanjutkan dengan pendapat yang ingin kita berikan. Misalnya, I think your clothes is horrible. I think your clothes is horrible. Menurut saya pakaianmu mengerikan. Oke? Atau kita bisa menggunakan I feel. Sama seperti yang tadi, kita juga menggunakan kalimat yang menunjukkan pendapat kita terhadap orang lain. Kita juga bisa menggunakan in my opinion. In my opinion, the movie we just watched was amazing. In my opinion, the movie we just watched was amazing. Oke ya. Maksudnya apa? Dalam pendapat saya atau menurut pendapat saya, film yang baru kita tonton sangat luar biasa. Menurut pendapat saya, film yang baru kita tonton sangat luar biasa. In my opinion. Kalau mau lebih advance lagi, kita bisa tambahkan in my honest opinion. In my honest opinion. Ingat, walaupun ini tulisannya adalah Honest atau Honest, tapi hanya dibaca silent atau tidak terdengar. Mungkin di lain video kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca kata-kata yang benar. Oke? In my honest opinion, walaupun tertulis honest, Honest, kita tidak membacanya dengan honest, tapi H-nya atau huruf H ini kita baca dengan silent atau tidak terdengar. In my honest opinion, oke? In my honest opinion, baru kita berikan pendapatnya sekali. Your hair looks terrible. In my honest opinion, your hair looks terrible. Menurut pendapat saya secara jujur, maksudnya honest ini adalah jujur. In my honest opinion, menurut pendapat saya secara jujur, menurut pendapat saya secara jujur, bajumu terlihat sangat mengerikan. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Sebenarnya, lebih banyak lagi ekspresi-ekspresi lain yang berhubungan dengan cara kita meminta dan memberikan pendapat kepada orang lain. Oke, untuk lebih jelasnya kalian akan saya bagikan sebuah ekspresi-ekspresi, lebih banyak lagi ekspresi-ekspresi tentang bagaimana cara meminta dan memberikan pendapat. Oke, siapkan HP kalian, bisa di screenshot supaya nggak lupa. Berikut ini adalah ekspresi-ekspresi yang bisa digunakan untuk meminta pendapat. Dan berikut ini adalah ekspresi-ekspresi yang bisa digunakan untuk memberikan pendapat. Oke, gimana? Sudah ngerti sekarang? Nah, untuk tambahannya, di dalam memberikan pendapat, tentu kita tidak hanya memberikan pendapat yang positif, tapi bisa juga negatif. Artinya kita bisa menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap sesuatu, kesetujuan kita terhadap sesuatu. Untuk hal kesetujuan ini kita akan membicarakan di video yang lain, ya. Kita bisa memberikan pendapat kepada orang lain secara positif tentang apa yang dikenakan orang lain maupun yang dilakukan oleh orang lain, dan juga kita bisa memberikan pendapat yang negatif. Artinya kita tidak terlalu suka. Kita bisa suka, kita bisa tidak suka. Tapi semuanya harus dilaksanakan secara objektif, diberikan secara objektif. Begitu juga dengan kita, apabila kita mendapatkan pendapat, opinion
yang positif maupun negatif, kita harus bisa menerimanya dengan baik. Baik itu positif, baik itu negatif. Oke? Kemudian kalau ada yang bertanya, terus bagaimana dong caranya menyusun kalimat setelah ekspresi-ekspresi yang sudah dituliskan? Nah, untuk membuat kalimatnya, kita akan melihat di video yang lain. Oke? Kemudian, ekspresi-ekspresi apa yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa pendapat kita itu mengarah ke hal yang positif? Dan ekspresi-ekspresi mana yang bisa menunjukkan opini kita, pendapat kita mengarah ke hal yang negatif? Berikut ini akan saya bagikan ekspresi-ekspresi yang menunjukkan bahwa kegiatan atau hal yang dikenakan oleh orang itu positif. Berikut adalah contohnya. Dan berikut adalah ekspresi-ekspresi yang bisa digunakan untuk menunjukkan hal yang negatif terhadap apa yang dikenakan atau apa yang dikerjakan oleh orang. Berikut contohnya. Oke, jadi apakah kalian sekarang sudah paham? Intinya adalah dalam meminta dan memberikan pendapat, yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu menggabungkan ekspresi-ekspresi. Yang pertama, meminta pendapat, kemudian diikuti dengan pendapat yang diinginkan atau kegiatan yang menjadi fokus. Kemudian yang kedua adalah memberikan pendapat. Oke, memberikan pendapat sama, ekspresinya memberikan pendapat, kemudian diikuti dengan pendapat yang kita inginkan. Baik itu dalam bentuk positif maupun pendapat yang negatif. Oke? Sampai di sini sudah paham? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian juga ingin mengetahui tentang hal-hal lain dalam bahasa Inggris, materi-materi lain dalam bahasa Inggris, boleh juga tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian ketahui di video berikutnya. Oke? Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Kalau kalian tidak suka, silakan klik tombol dislike. Silakan juga subscribe channel ini kalau kalian ingin melihat atau ingin mengetahui hal-hal lain, video-video lain yang berhubungan dengan bagaimana cara kita menggunakan bahasa Inggris. Oke, di video lain saya juga akan memberitahu kalian bagaimana caranya membaca kata-kata dalam bahasa Inggris. Oke, stay tune on this channel. I'll see you in the next video. Have a nice day everybody. Ciao.